Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memilih channel ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang sehat beserta keluarga, dan mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Buat kalian yang baru mengetahui video channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe agar bisa mengetahui video-video lainnya di channel kami. Kita ketahui perangkat radio komunikasi relatif memiliki harga yang cukup lumayan, bahkan terbilang fantastis dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Nah, kali ini kita mau membahas agar perangkat kita awet dan tidak mudah cepat rusak. Selain perawatan yang baik, tata cara penggunaan juga cukup penting. Berikut kami rangkum agar perangkat Rakom kita lebih awet. Yang pertama, antena harus matching. Antena adalah salah satu bagian yang sangat penting untuk membuat peralatan kita awet. Antena pabrikan biasanya memiliki frekuensi standar yaitu di 144 MHz dan memiliki toleransi hingga 2 MHz ke bawah dan 2 MHz ke atas. Contohnya adalah bila center di 144 MHz, maka range-nya adalah 142 MHz sampai 146 MHz. Dan ini memiliki nilai SWR yang rendah. SWR yang rendah ini berkisaran di antara 0,1 sampai 2. Sedangkan yang lebih dari 2 sudah termasuk SWR yang tinggi. Beberapa peralatan untuk mengukur SWR adalah SWR meter, baik yang digital maupun yang analog. Ataupun kita juga bisa menggunakan Nano VNA. Nano VNA ini juga banyak digunakan oleh penghobi radio komunikasi ataupun para pembuat antena. Oke, kita kembali lagi ke antena. Jadi, antena pabrikan memiliki frekuensi yang standar, yaitu di 144 MHz sebagai senternya dan memiliki toleransi 2 MHz baik ke atas maupun ke bawah. Sehingga apabila rekan-rekan bermain di frekuensi yang tidak sesuai dengan antena, sebaiknya antena tersebut disetting ulang dengan alat SWR yang tadi kita sebutkan di atas. Cara men-settingnya adalah diukur melalui panjang lambda dan alat yang digunakan adalah antena analyzer ataupun SWR meter. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat di beberapa situs web yang membahas mengenai antena. Tapi bila teman-teman bingung, teman-teman bisa minta bantuan kepada rekan-rekan yang memang paham tentang setting antena. Bagaimana dengan antena rakitan? Ini lebih mudah lagi, karena teman-teman bisa menyesuaikan sendiri antena yang akan dibuat dengan frekuensi yang diinginkan. Sebagai catatan ya, bahwa antena hanya cocok di beberapa frekuensi dengan range yang tidak terlalu luas, sehingga sangat penting untuk men-setting antena sesuai dengan frekuensi yang diinginkan. Yang kedua, pergunakan power sesuai kebutuhan. Perangkat RIG dan HT memiliki beberapa pengaturan power. Biasanya menggunakan satuan watt. Untuk HT sendiri maksimal ada 5 watt. Ada juga yang lebih. Sedangkan RIG memiliki power mulai dari 5 watt, 10 watt, 25 watt, dan maksimal 50 sampai 65 watt. Hitungan ini biasanya menggunakan kata-kata low, mid, medium, dan high. Pengaturan watt ini ditujukan untuk keperluan saat kita transmit atau saat kita berbicara. Contohnya adalah apabila kita hanya berkomunikasi dengan lingkungan sekitar yang tidak jauh, jarak kurang dari 10 kilo, maka kita bisa menggunakan low. Bila kita berbicara lebih jauh, kita bisa menggunakan watt yang lebih tinggi, misalkan 25 watt. Semakin tinggi wattnya, maka pancaran kita pun semakin jauh. Dengan catatan, kita memiliki antena yang sudah match dengan ketinggian di atas 6 meter. Dari pengalaman pribadi, dengan 25 watt bisa mencapai jarak yang cukup jauh. Dari Jakarta Timur dapat diterima di Purwakarta dengan pancaran direct.
Penggunaan watt ini mempengaruhi perangkat atau komponen yang kita miliki, yaitu VNL. VNL adalah komponen penting dalam perangkat untuk mengelola atau mengatur transmit di perangkat HT dan RIG. Biasanya kita sering menggunakan power high atau power yang tinggi, makanya RIG akan panas. Ini disebabkan kerja VNL sedang maksimal. Apabila ini dilakukan terus-menerus, maka VNL akan cepat rusak, bahkan jebol atau terbakar. Yang sering ditemui sih, VNL-nya akan berkurang wattnya. Contohnya dia tidak bisa lagi memaksimalkan di watt 50, karena sebagian VNL tersebut sudah tidak normal. Bagaimana agar perangkat kita awet, khususnya di VNL? Seperti yang disampaikan di atas, kita perlu bijaksana menggunakan power sesuai dengan kebutuhan. Misalkan untuk berkomunikasi di lingkungan, pergunakan saja power rendah atau low. Namun sekali-kali, tidak apa-apa untuk mempergunakan power high untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan yang jauh. Yang terpenting jangan terlalu lama dan tidak terlalu sering. Perangkat yang saya miliki ini ada dua, yaitu RIG ICOM 2200 Edition dan ICOM 2300 Silver Edition. Untuk tipe yang 2200 ini usianya sudah 10 tahun lebih pemakaian. Bila saya cek menggunakan SWR, maka powernya masih terbilang normal, yaitu 50 watt. Sedangkan ICOM 2300 yang pakai usianya baru 2 tahun, saya cek 65 watt. Hal ini karena saya lebih sering menggunakan RIG untuk main di low dan mid. Jarang sekali ngebreak jauh-jauh kecuali ada event touring atau event special net dan lain-lain. Kalau kita sudah terpaksa menggunakan high, yang perlu kita tambahkan adalah kipas agar suhu perangkat dapat lebih dingin dan panasnya terbuang dengan adanya kipas atau fan. Dan ini hanya berlaku pada saat kita transmit atau saat kita memencet PPT. Kalau hanya sebatas mendengarkan atau monitor, fungsi power ini tidak diperlukan. Oleh karena itu, saat kita ngobrol di udara, secukupnya saja, jangan terlalu banyak menguasai obrolan. Berilah kesempatan ke orang lain karena frekuensi akan lebih ramai bila banyak breaker yang ikut bergabung. Oh ya, apabila kita menggunakan radio pancar ulang atau repeater, kita cukup menggunakan power kecil atau low, karena dengan adanya repeater, jangkauan kita bisa berkali-kali lipat, bahkan seolah-olah kita menggunakan power yang besar atas bantuan repeater. Gitu loh. Kan dekat banget sama genteng gitu loh. Katanya genteng itu berpengaruh gitu kan sih. Jadi pengen menongkas meter lah. Orang urus, kasih tahu Mas Bara. Kalau Doni datang ada orang urus. Urusan apa genteng sama antena? Kayak gue. Saran saja apabila kita menjadi breaker yang sering menggunakan perangkat RIG, sebaiknya teman-teman memiliki alat SWR analog ataupun digital untuk mengetahui nilai SWR saat berkomunikasi, agar tidak melebihi batas maksimal, yaitu nilai SWR di atas 2. Ketiga, periksalah perangkat. Sebelum kita ngobrol atau dikenal dengan istilah QSO di Orari, sebaiknya perangkat selalu diperiksa, misalnya kabel konektor dan antena. Yang paling termudah yaitu melalui SWR. Dengan SWR ini akan mengetahui kondisi kesehatan perangkat dan jalurnya, yaitu dengan memencet PPT pada frekuensi tertentu. Apabila kita mencet PPT, biasanya normal dan tiba-tiba menjadi tidak normal atau nilai SWR-nya naik. Maka yang perlu dicek adalah antena kabel dan konektor. Umumnya yang terjadi adalah di konektor yang kendor ataupun di antena yang berubah posisi karena angin, atau bisa juga kabel yang putus digigit binatang. Apabila kita tidak memiliki SWR, agak sulit memantau pergerakan nilai SWR, maka usahakan memiliki SWR yang digital ataupun yang analog dengan merek yang sudah dikenal baik dan berkualitas. Keempat, periksalah kelistrikan. Perangkat radio RIG umumnya menggunakan DC atau setara dengan aki, yaitu 12 volt. Perangkat merubah listrik menjadi AC menjadi DC itu biasanya menggunakan switching ataupun power supply atau PSU. Perangkat ini banyak sekali dijual di toko online maupun toko-toko elektronik.
Untuk penggunaan di radio rig, kita harus sering memeriksa tegangan voltnya yang berkisar antara 12 volt maksimal di 13,8 volt. Jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi, sebaiknya kisaran seperti di atas. Untuk perangkat radio rig, teman-teman bisa memilih switching ataupun PSU. Usahakan di atas 30 ampere, jangan kurang dari 30 ampere. Untuk memudahkan memantau pantauan, pergunakan digital meter seperti ini ya. Selain harganya murah, perubahan lebih mudah dideteksi. Oh ya, jangan lupa diberi sikring. Apabila ada lonjakan listrik atau konsleting, maka perangkat kita aman. Satu lagi yang tak kalah penting adalah pemasangan kabel DC ke switching. Pastikan jangan terbalik, yang merah adalah positif dan yang hitam itu negatif. Sedangkan dari kabel DC ke rig biasanya aman, karena sudah ada konektor khususnya yang tidak mungkin terbalik. Dari pengalaman kami pribadi, pernah terjadi konsleting pada perangkat dan alhamdulillah aman dengan adanya sikring yang terputus. Biasanya sikring ini dalam satu paket dengan kabel DC, yaitu kabel penghubung radio rig dengan switching. Yang kelima, bijak dalam penggunaan frekuensi. Maksud kami di sini adalah setiap organisasi seperti Rapi dan Orari mempunyai frekuensi masing-masing. Kita bisa menyesuaikan khususnya antena agar match dengan frekuensi yang kita butuhkan. Apabila kita sering di frekuensi, tentunya sebaiknya antena yang kita gunakan harus matching di frekuensi tersebut. Karena kita tidak bisa menggunakan semua frekuensi untuk berkomunikasi atau transmit disebabkan keterbatasan antena yang seperti sudah dijelaskan di atas. Antena memiliki range yang sangat sempit. Sampai saat ini pun belum ada antena yang memiliki range lebar dengan SWR yang rendah. Apabila kita sering bermain-main di banyak frekuensi, maka kita harus memiliki beberapa antena. Jangan dipaksakan satu antena dipergunakan untuk semua frekuensi, kecuali kalau ada untuk monitor tanpa transmit. Bila hanya sebatas monitor saja, kita sudah cukup menggunakan satu antena. Pengalaman kami, cobalah memiliki beberapa antena di rumah atau base station, misalnya di frekuensi 140, 144, sehingga kita bisa ikut berkomunikasi di lingkungan Rapi dan Orari. Demikianlah sedikit informasi dan sharing kami agar perangkat teman-teman awet. Selain karena perangkat ini harganya mahal, kita juga bisa menghemat biaya agar jangan sampai perangkat kita rusak. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan silahkan berikan komentar yang positif agar kita bisa sama-sama membangun channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.